Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari mahasiswa Kejuruan Pendidikan Agama Islam STIP Darul Ulum Kota Baru. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Estetika dan Kebudayaan, yang mana video ini kami buat untuk melaksanakan tugas kuliah kami dan menginspirasi kepada banyak orang, yaitu pengantar filsafat dosen kami bernama Ibu Iza Syaroni SPD MA. Kami kelompok 5 beranggota 7 orang akan menyampaikan sebuah materi berikut ini. Materi pertama yang berjudul Pengertian Estetika disampaikan kepada teman kami Nurlaili Sakinah. Materi kedua yang berjudul Pengertian Kebudayaan disampaikan kepada teman kami Ahmad Zakaria. Materi ketiga yang berjudul Estetika Manusia dan dalam Berbudaya disampaikan kepada teman kami Erma Sari. Materi keempat yang berjudul Hubungan Estetika dan Kebudayaan disampaikan kepada teman kami Yumna Hasanah dan Indah Nur Azizah. Baik teman-teman, simak video kami ya. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu pantun dari kami. Ada kingkong makan terasi, jangan bengong. Ayo simak presentasi kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pengertian estetika. Apa sih estetika itu? Yuk simak pengertiannya. Kalian udah tahu nggak ternyata estetika berasal dari istilah dalam bahasa Yunani kuno loh, yaitu adalah aesthesis, yang artinya adalah persepsi rasa atau bisa disebut sense perception. Dalam kebudayaan Yunani, persepsi rasa ini merupakan bagian dari dunia filsafat dan bisa diartikan sebagai pikiran yang muncul dari rasa atau tidak absolut, dibedakan dari pikiran yang muncul dari logika atau cenderung tidak absolut. Absolut itu juga pengertiannya apa sih? Absolut itu artinya adalah tidak terbatas atau mutlak. Kemudian absolut itu juga artinya adalah sepenuhnya, tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi, nyata, murni, dan bebas dari campuran. Nah, artinya teman-teman, pikiran dari rasa ini tidak terbatas loh, tidak mutlak, dan tidak tanpa syarat. Nah, kemudian ada lagi pengertian lain dari definisi estetika yang diambil dari buku yang berjudul Karakter Estetika Seni Rupa oleh Tri Aru Wiratno, yakni estetika adalah sebuah keindahan realitas sosial budaya yang mengalami transformasi bentuk seni serupa sebagai karakter keindahan. Namun, asal-usul estetika itu menurut arti etimologis adalah teori tentang ilmu penginderaan. Lalu istilah estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai dengan 1762. Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke-17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada sejak zaman Yunani kuno yang disebut dengan istilah beauty, yang kalian semua sudah pada tahu kan, yang diterjemahkan dengan istilah filsafat keindahan. Kemudian estetika ini melalui beberapa uraian yang berkembang menjadi ilmu tentang keindahan. Kemudian Baumgarten tersebut menggunakan istilah estetika untuk membedakan antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan indrawi. Dengan melihat bahwa istilah estetika baru muncul pada abad ke-18, maka pemahaman tentang keindahan sendiri harus dibedakan dengan pengertian estetik. Jika sebuah bentuk mencapai nilai yang betul, maka bentuk tersebut dapat dinilai estetis. Sedangkan pada bentuk yang melebihi nilai betul hingga mencapai nilai baik penuh arti, maka bentuk tersebut dinilai sebagai indah. Dalam pengertian tersebut, maka sesuatu yang estetis belum tentu indah dalam arti sesungguhnya, sedangkan sesuatu yang indah pasti estetis. Menurut luasnya lingkupan, keindahan dibedakan menjadi 3 macam loh teman-teman. Yang pertama adalah keindahan dalam arti yang terluas. Yang
Yang kedua, keindahan dalam arti estetis murni. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keindahan dalam arti terbatas, hanya menyangkut benda-benda yang dicerap dengan penglihatan. Kemudian dari itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pengertian kebudayaan. Kata budaya merupakan bentuk majemuk dari kata budidaya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya hanya dipakai sebagai singkatan dari kata kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana budaya adalah bentuk jamak dari kata budi, yang mana arti budi itu adalah budi atau akal. Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Belanda itu disebut dengan kulturol, bahkan jika dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kultur. Sedangkan jika diartikan dalam bahasa Latin itu disebut dengan scholar. Scholar yakni yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan merubah tanah. Kemudian ada pula pengertian lain di sini, yang mana kebudayaan memiliki arti sebuah kegiatan, dan hal ini telah lama muncul sebelum kata ini menunjukkan suatu lingkaran entitas. Arti budaya tampaknya ekspansi dan lentur, yang diterapkan hampir semua gerakan, ekspresi, atau ikhtiar manusia. Definisi budaya dalam pandangan ahli antropologi sangat berbeda dengan pandangan ahli berbagai ilmu sosial lainnya, seperti pendapat Taylor, Linton, Kluckhohn, dan Cohen-Jarenington. Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat dinyatakan bahwa unsur belajar merupakan hal terpenting dalam rangka manusia yang berkebudayaan. Hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang tak perlu belajar. Jadi oleh karena itu, dari kerangka tersebut tampak jelas benang merah yang menghubungkan antara pendidikan dan kebudayaan, di mana budaya lahir melalui proses belajar merupakan kegiatan inti dalam dunia pendidikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih estetika manusia dalam berbudaya. Yuk simak pengertiannya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan dan seni. Estetika berkaitan dengan nilai indah dan jelek. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, dan secara estetik murni. Secara luas, keindahan mengandung ide kebaikan, bahwa segala sesuatu yang baik termasuk yang abstrak maupun yang nyata yang mengandung ide kebaikan adalah indah. Keindahan dalam arti luas meliputi banyak hal seperti watak yang indah, hukum yang indah, ilmu yang indah, dan kebajikan yang indah. Indah dalam arti luas mencakup hampir seluruh yang ada, apakah merupakan hasil seni, alam, moral, dan intelektual. Selanjutnya, indah secara sempit, yaitu indah yang terbatas pada lingkup persepsi penglihatan seperti bentuk dan warna. Kemudian, indah secara estetik murni, yaitu yang menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diresapinya melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasaan, yang semuanya dapat menimbulkan anggapan yang indah. Dalam hal ini, estetika berkaitan dengan hal yang indah atau jelek. Estetika pada dasarnya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami keindahan atau tentang ihwal keindahan. Bisa pula didefinisikan sebagai filsafat keindahan atau filsafat seni. Sesuatu yang estetik berarti memenuhi unsur keindahan secara estetik murni maupun secara sempit, baik dalam bentuk warna, garis, kata, ataupun nada. Budaya yang estetik berarti budaya tersebut memiliki unsur keindahan. Nilai estetik amat subjektif dan partikular. Sesuatu yang indah bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain. Misalnya, dua orang yang sedang memandang sebuah lukisan. Orang pertama akan menemukan keindahan di balik lukisan tersebut. Nah,
Hal-hal yang indah dan kesukaannya pada keindahan diwujudkan dengan menciptakan aneka ragam budaya. Namun sekali lagi, bahwa suatu produk budaya yang dipandang indah oleh masyarakatnya belum tentu indah bagi masyarakat budaya lain. Contohnya, budaya suku-suku bangsa Indonesia. Tarian suatu suku berikut, penari dan pakainya mungkin dilihat tidak ada nilai estetiknya, bahkan dipandang aneh oleh masyarakat suku lain. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, estetika berbudaya tidak semata-mata dalam budaya harus memenuhi nilai-nilai keindahan. Lebih dari itu, estetika berbudaya menyiratkan perlunya manusia, individu dengan masyarakat untuk menghargai keindahan budaya yang dihasilkan manusia lainnya. Keindahan adalah subjektif, tapi kita dapat melepas subjektivitas kita untuk melihat adanya estetika dari budaya lain. Estetika berbudaya yang demikian akan mampu memecah sekat-sekat kebudayaan, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan rasa inferioritas antar budaya. Sekian pengertian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Bye-bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang keempat yaitu D. Hubungan estetika dan kebudayaan. Nah, kebudayaan dengan kebudayaan dalam hal keindahan terdapat hubungan antara estetis dan kebudayaan. Apa sih estetis itu? Estetis adalah rasa yang terdapat dalam diri manusia sebagai unsur budaya, sedangkan kebudayaan adalah pantulan dari diri manusia, baik yang berupa sikap dan perilaku maupun yang berupa karya cipta. Nah, karya cipta contohnya yaitu seperti seni batik, fotografi, dan lain-lain. Apabila dalam diri manusia sudah terbiasa berkembang rasa keindahan, setiap wujud penampilannya selalu menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian, dan tidak membosankan orang lain. Dalam kebudayaan terdapat keindahan yang senantiasa dipelihara kelestarian dan kelangsungannya. Misalnya kehalusan tutur bahasa, kerapian cara berpakaian, dan kemegahan prasasti, peninggalan nenek moyang, dan lain sebagainya. Maka manusia harus benar-benar menjaga kelestarian keindahan, karena keindahan menentukan kelestarian dan kelangsungan suatu kebudayaan. Secara hubungan jelas, keindahan selalu hadir di setiap kebudayaan. Begitu pula di dalam kebudayaan pasti mempunyai nilai-nilai keindahan, sehingga keindahan dalam kebudayaan selalu terikat dan menyatu pada secara alam, sehingga lahirlah kebudayaan yang terlihat indah. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia dalam karya cipta manusia. Oke, sekian dari saya dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia dalam karya cipta manusia. Di dalam kebudayaan, jenis apapun pasti memiliki nilai keindahan karena di dalamnya memiliki nilai estetika yang enak untuk dilihat. Dan di dalamnya, kebudayaan memiliki keindahan yang mewakili sifat-sifat dari keindahan tersebut. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah, juga menjadi lambang dari bangsa atau suku daerah tersebut. Serta kebudayaan merupakan suatu yang sangat agung dan mahal. Tentu saja karena ia tercipta dari hasil rasa, karya, karsa, dan cipta manusia yang kesannya merupakan sifat dari pada manusia tersebut. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga videonya jika bermanfaat. Sekian dari kami kelompok 5 yang membahas tentang estetika dan kebudayaan.
Terima kasih atas kunjungannya terhadap video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.